Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ibu Warse dari UPT SDN Negeri 219 Gresik, calon guru penggerak angkatan 11 akan mendiseminasikan penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai, saya ingin mengawali doa yang akan dipimpin oleh Pak Anang. Pak Anang, bisa mohon dipimpin berdoa supaya acara ini nanti dapat berjalan lancar dan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa demi kelancaran kita bersama acara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wal afa'inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, langsung saja kita sampaikan diseminasi atau penerapan budaya positif. Di sini Bu Warse, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, UPT SDN 209 Gresik. Sebelum kita melangkah selanjutnya, saya ingin menyampaikan kesepakatan kelas pada pagi hari ini. Yang pertama, seluruh peserta hadir tepat waktu. Kedua, berpikir terbuka, saling menghargai dan menghormati. Ketiga, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kelima, menjaga kebersihan ruangan. Keenam, mengikuti diskusi dengan perasaan yang gembira. Dan yang ketujuh, peserta tetap di dalam ruangan hingga kegiatan selesai. Ice breaking. Teman-teman, ini nanti akan ada tepuk boom, klap, sama ambil pulpen. Sudah siap semuanya? Untuk mikrofon bisa dibuka. Saya ulangi. Kalau boom berarti tepuk meja, kalau klap tepuk tangan, kalau pulpen kita ambil pulpen. Siap ya? Ya. Boom. Klap. 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 Boom. Klap. Boom. Boom. Klap. Boom. Pulpen. Oke, satu kali lagi. Boom. Klap. Boom. Boom. Klap. Klap. Pulpen. Terima kasih. Memudahkan kita untuk berkonsentrasi ya. Kenapa kok saya lakukan speaking seperti itu? Mudah-mudahan nanti dalam kita menerima materi ini nanti dapat bermanfaat dan kita juga bisa berkonsentrasi. Selanjutnya, konsep dari budaya positif. 1. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah disiplin positif, yaitu posisi kontrol guru.
Ketiga, nilai-nilai kebajikan, yaitu keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori teknologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan paradigma baru ini diharapkan setiap guru nanti bisa merubah pola pikir yang dahulu itu adalah dengan menghukum siswa, itu berubah menjadi paradigma baru dengan menjadikan murid adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Satu, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin diri ini bertujuan untuk menauladani seorang murid. Jadi, disiplin ini diharapkan berasal dari diri sendiri dulu. Kita harus memberi contoh pada anak-anak supaya anak-anak itu tidak dengan amarah kita, tetapi meniru apa yang kita lakukan. Kedua, penerapan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Misalnya kita berangkat lebih pagi, diharapkan nanti seorang murid itu mengikuti seperti itu. Jadi murid itu tidak harus kita kasih hadiah, kita ancam supaya bisa melaksanakan disiplin. Tetapi murid itu cukup kita berikan contoh supaya anak-anak itu menauladani apa yang kita lakukan. Tujuannya adalah kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Semua guru pasti menginginkan murid-muridnya itu mendapatkan hal yang terbaik, berperilaku yang terbaik. Karena tidak ada seorang guru yang ingin muridnya itu tidak disiplin atau tidak baik atau tidak berakhlak mulia, semuanya menginginkan. Lah, dengan cara apa? Dengan cara disiplin positif yang diawali dari diri sendiri. Kemudian penguasaan atau harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ketiga, maksud saya bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kedua, kasih sayang, merasa diterima. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengalihkan arah dirinya. 5, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Semua orang itu bertahan hidup. Dengan apa? Memiliki makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kasih sayang. Setiap anak itu pengen dikasih dan disayang dan rasa diterima, dipedulikan, diajak kerjasama. Kemudian ada penguasaan, merasa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir adalah kesenangan. Setiap anak itu tidak harus selalu
tertekan, dalam keadaan tertekan. Dia bisa bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi salah satunya ya. Biasanya seorang anak itu untuk mendapatkan imbalan, misalnya jika kamu hafal surat ini akan saya kasih uang 10.000. Itu pasti lebih membuat anak itu antusias. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, tetapi dalam hal ini anak tidak boleh diberikan reward. Kenapa? Karena akan menimbulkan efek yang tidak baik pada mereka. Selanjutnya, motivasi. Perhatikan, ini adalah video motivasi. yang dimana ketika dalam sebuah instansi, kalau tidak ada yang saling mengalah, saling bekerja sama, tidak akan mencapai jalan keluar. Kayak itu tadi ya, ada dua orang yang saling berebut untuk melewati jalan tersebut. Tetapi jalan tersebut tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena keduanya saling ngotot pengen dulu. Sementara itu dalam sebuah pembelajaran itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mempunyai otak sendiri, tapi keseluruhannya harus saling membantu. Sedangkan yang kedua itu tadi adalah saling membantu. Yang satu merunduk, yang satu melonjak, sehingga sama-sama bisa mencapai tujuan apa yang diinginkan. Begitu di dalam sekolah juga seperti itu. Jika kita bersama-sama untuk menjadikan UPT SDN Negeri 219 ini menjadi SD yang maju, utamanya kita harus saling bekerja sama, bertukar pikiran, hal apa yang baik kita sampaikan, hal apa yang buruk kita telaah,
nantinya bisa menjadikan hal yang terbaik. Kemudian itu adalah motivasi dari kenapa saya ambil video itu tadi, karena kita membutuhkan kerjasama dan pemikiran-pemikiran yang saling membantu. Kemudian hukuman, materi selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah materi. Dan selanjutnya adalah posisi kontrol. Itu hukuman, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lanjut. Ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Motivator atau pemantau. Memotivator berarti mengawasi. 5. Manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid bertanggung jawab, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah 5 kontrol posisi. 1. Penghukum. Menghukum ini bisa menggunakan fisik maupun verbal. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Misalnya menanyakan, jika ada salah satu murid yang bersalah, tidak langsung menghukum, tetapi akan membuat orang merasa bersalah. Misalnya, tahu enggak, misalnya membuang sampah sembarangan ya. Tahu enggak kenapa, apa dampaknya jika membuang sampah sembarangan? Seperti itu, misalnya seperti itu ya. Kemudian anaknya akan menjawab, iya tahu bisa menyebabkan banjir. Lah, di situ nanti kan bisa menimbulkan satu perasaan bersalah. Tapi kemudian di situ dirangkul, teman. Tapi setiap orang itu pasti berbuat salah. Seperti itu, mesti dirangkul. Jadi dia merasa bersalah, tetapi dia tidak dijadikan teman juga. Sehingga nanti pada saat itu murid itu tidak merasa bersalah, benar-benar bersalah. Setelah itu timbul perasaan hatinya mulai gundah atau bagaimana, seperti itu. Kemudian pemantau, memonitor berarti mengawasi. Setelah itu mengawasi bagaimana anak ini, seperti itu. Kemudian menjadi manajer. Respon apa setelah kita memberikan solusi itu tadi, memberikan dia merasa bersalah, kemudian kita rangkul, kita berikan solusi. Respon apa yang diambil dari murid ini tadi? Ya, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas.
Materi yang saya dapat kemarin adalah pembentukan keyakinan kelas. 1. Bersifat abstrak dan berupa pertanyaan universal. Dibuat dalam pernyataan positif dan mudah diingat. Misalnya datang tepat waktu. Kata-katanya positif. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi, pembuatan keyakinan kelas dalam awal pembelajaran itu sangat diperlukan. Untuk apa? Gunanya untuk murid ini tadi mengetahui apa saja di dalam kelas. Ketika kita berada di dalam kelas, kegiatan apa saja yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Nah, itu dengan pembentukan keyakinan kelas. Dan setiap kelas pasti berbeda-beda. Itu tadi, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Pertanyaannya berupa pernyataan universal dalam pernyataan positif, yaitu tadi tidak datang tepat waktu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misalnya berseragam dengan atribut lengkap. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya dilibatkan. Jadi sering-sering mengingatkan keyakinan kelas ini untuk membuat seorang anak itu tahu, oh ini tidak boleh, ini boleh, dan seterusnya. Pembentukan keyakinan kelas. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Apakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam segitiga restitusi adalah kita harus menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menayakan keyakinan kelas. Itu adalah segitiga restitusi yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah kegiatan dari proses pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Jadi anak itu setelah tahu apa kesalahannya, kemudian dia mengakuinya, seorang ibu guru atau bapak guru bisa menstabilkan identitas apa itu tadi. Jadi salah, misalnya saya salah bu, seharusnya saya tadi tidak bawa mainan ke halaman, sehingga ketika proses pembacaan ayat-ayat pendek tadi teman-teman jadi ramai. Kalau sudah anak seperti itu, kita menstabilkan identitasnya. Dengan apa? Dengan mengatakan, ya, setiap orang itu pasti punya salah. Akan tetapi, selanjutnya bagaimana? Tindakan apa? Besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Hari ini saya mempelajari dengan belajar kejadian itu tadi, otomatis besok tidak boleh melakukan hal yang salah.
Kira-kira seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Lah, berdasarkan validasi tindakan yang salah, itu yang dapat diambil adalah prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Jadi, anak itu diberitahu tindakan yang salah mana? Atau anak ditanya, keyakinan apa yang salah itu apa? Dan alasannya apa? Dan ketika anak itu sudah mengutarakan yang salah apa, jangan langsung dijudge anak itu ya. Sehingga anak itu nantinya malah tidak berani untuk mengakui kesalahannya lagi. Tetapi kita harus justru, ya, berarti kamu anak hebat. Kamu mau mengakui kesalahan. Tidak semua orang loh bisa mengakui kesalahan, tapi kamu termasuk anak hebat. Seperti itu. Seperti itu kira-kira validasi tindakan kelas. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita setelah tahu tindakan kelas itu tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu tadi berdasarkan keyakinan itu tadi. Prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi, penerapan segitiga restitusi adalah jika anak yaitu merasa ada yang studi kasus, ada yang bermasalah. Langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Contoh penerapan ini saya buat kemarin, mungkin dalam pembuatan video masih kurang sempurna. Itu nanti setelah ini saya bisa untuk memperbaikinya. Nah, kemarin buat sih dapat laporan dari teman-teman. Katanya Japran sampai sembarangan ya. Iya. Berarti Japran tahu kalau itu perbuatan salah. Iya. Apakah Japran sering melakukan membuang sampah sembarangan? Kemudian sering. Berarti kan apa efeknya kalau Japran membuang sampah sembarangan itu? Bisa apa? Bisa banjir, lingkungan tidak nyaman, kita belajar tidak enak, ada bau yang tidak enak. Ya. Berarti kalau buang sampah sembarangan itu perbuatan salah apa benar? Salah. Ya. Berarti besok diulangi lagi apa tidak? Tidak ya. Berarti setelah ini kan Japran tahu ini adalah perbuatan salah, tidak boleh diulangi lagi ya. Iya. Setiap anak itu tidak harus benar terus, tidak. Tapi ada satu kala dia berbuat salah. Tapi Japran harus belajar dari kesalahan itu supaya tidak terulang lagi. Gitu. Besok tidak boleh diulangi lagi ya. Jadi, tas dulu. Nah, perhatikan dari video itu tadi saya berusaha menerapkan segitiga restitusi dengan menanyakan si Japran itu tadi melakukan kesalahan apa. Dia menjawab bahwa dia membuang sampah sembarangan. Kemudian setelah dia membuang sampah sembarangan, saya berusaha menanyakan pada dia, kira-kira kalau membuang sampah sembarangan itu efeknya apa? Gitu. Kemudian ya
lingkungan jadi kotor, kemudian bisa menyebabkan banjir, kemudian jika terjadi banjir, buang sampah tidak sembarangan, itu nanti baunya juga tidak sedap, menyebabkan ketika pembelajaran itu menjadi tidak nyaman. Nah, ketika seperti itu, menstabilkan emosi seperti itu, kemudian validasi tindakan, yaitu menyebutkan jika berbuat seperti itu, apakah Japran tahu kesalahannya di mana? Yaitu tadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang sudah saya tanamkan di dalam kelas yang bisa Japran ambil? Kemudian dia meminta maaf, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Itu tadi jawaban. Kemudian ada pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk setelah apa yang saya jabarkan tadi, dengan pertanyaan itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa? Kasih sayang, apa manajer, apa hukuman, apa membuat orang merasa bersalah, apa kesenangan, apa hukuman. Ini sengaja jawabannya saya acak. Jawabannya saya acak untuk supaya tahu kecapeannya mana, seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti jawabannya adalah hukuman. Iya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti hukuman. Ayolah lakukan demi ibu bapak guru. Ayolah lakukan demi ibu bapak guru, berarti kasih sayang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Lah, itu termasuk apa? Kesenangan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer ya, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Iku juga penghukum. Perhatikan lagi. Ini adalah salah satu posisi kontrol, 5 posisi kontrol pada studi kasus yang biasa terjadi pada anak didik kita, yaitu posisi kontrol, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau manajer. Jika terjadi sebuah masalah, maka kita harus melakukan 5 posisi kontrol. Yaitu 5 ini tadi ya, penghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi anak itu bisa merasa dirinya bersalah ketika seorang guru itu melakukannya dengan suara yang lemah lembut. Kemudian teman. Seorang guru juga bisa menjadi seorang teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Dan kemudian memonitor atau pemantau, berarti mengawasi. Seorang guru juga mengawasi muridnya. Manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar tetap menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dengan posisi 5 kontrol ini, seorang guru bisa lebih mudah ketika menemukan sebuah masalah. Jadi seorang guru tidak perlu marah-marah, tidak perlu menghukum dengan verbal, fisiknya tidak perlu, tetapi cukup dengan melaksanakan 5 kontrol ini, insya Allah sebuah masalah itu dapat terselesaikan dengan baik, yaitu dengan mencarikan solusi. Kemudian anak tidak merasa takut, anak pun dalam keadaan senang, terutama dia tidak akan lagi mengulangi kejadian yang serupa atau kesalahan yang serupa. Nah, ini adalah 5 kontrol, posisi kontrol. Kemudian ini tadi terutama setiap kelas itu harus ada pembentukan keyakinan kelas ya. Kenapa? Karena dengan mengingat keyakinan kelas itu tadi, kita bisa selalu mengingatkan seorang anak itu bahwa ini adalah salah, bahwa ini adalah benar. Nah, ini kan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, kita buat bersama-sama. Masa sampai enggak ngerti, masa sampai enggak tahu, masa sampai enggak inget. Misalnya diingatkan seperti itu ya, terutama adalah keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang terjadi di kelas tersebut. Kemudian, ini cara pembentukan keyakinan kelas. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, ketika kita menemukan anak yang bersalah itu tadi, kita ingatkan. Dengan keyakinan kelas ini, dengan apa? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelasnya apa, sehingga anak itu termotivasi untuk tidak berbuat salah, dan selanjutnya anak itu bisa menyadari akan kesalahan yang sudah dilakukan, dan terpenting adalah belajar dari kesalahan itu supaya kesalahan itu tidak terulang lagi dan menjadikan anak yang baik. Kemudian itu tadi ya, penerapan segitiga restitusi. Setelah ada masalah, apa saja yang dilakukan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang dimana ketika kita menemukan sebuah masalah, tetap kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, saya rasa akan lebih memudahkan siswa untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Sebelum saya mengenal penerapan segitiga restitusi ini, saya merasa kok anak-anak seperti ini ya, kok anak-anak gini, dibilangin tidak bisa seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari segitiga restitusi ini, ternyata saya rasakan itu jika menemukan sebuah masalah, itu jadi lebih mudah bagi kita untuk menemukan solusinya apa. Dan terutama yang terpenting, tidak akan
anak itu tidak akan mengulangi kejadian yang salah itu tadi. Kemudian itu tadi contoh penerapan yang sudah saya buat kemarin dengan mengambil contoh anak yang bernama Jafran yang telah membuang sampah sembarangan, dan saya panggil, kemudian saya ingatkan, terus kemudian saya tanyakan kira-kira apa yang sudah dilakukan Jafran itu sudah benar apa belum. Kemudian dia mengakui kesalahannya, kemudian saya merangkulnya, mengatakan bahwa setiap anak itu memang tidak harus benar, tetapi anak yang baik adalah anak yang bisa mengambil dari satu kejadian kesalahan itu tadi, berubah menjadi anak yang benar. Jadi kejadian yang salah itu tadi dijadikan satu pelajaran supaya kejadian itu tadi tidak terulang lagi. Ini tadi. Kemudian ada pertanyaan yang saya kecewa sekali dengan kamu. Lah ini termasuk penerapan ya, apakah sebagai kasih sayang atau manajer, apa hukuman, apa pembuat orang merasa bersalah, kesenangan, penghukum. Lah ini adalah pertanyaan dan juga ada jawaban, tapi jawabannya saya bolak-balik untuk kira-kira apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti apa belum, seperti itu. Kemudian sampailah kita pada kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menentukan peserta didiknya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dalam kesimpulan ini banyak sekali yang saya ingin tuangkan dalam berpraktek baik kali ini ya, yaitu diantaranya tadi ini konsep dari budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi setiap orang itu harus mengikuti kodrat dan zamannya, sehingga tidak melakukan pembelajaran yang monoton. Jadi anak-anak itu belajar senang, datang senang, pulang pun senang. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif yang kedua yaitu menerapkan nilai ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa reward, ancaman atau hukuman. Ketiga, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah disiplin positif. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Jadi anak-anak butuh bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi pasti tiap anak itu merasa harus bertahan hidup dan kemudian mendapatkan kasih sayang baik dari guru atau dari orang tua. Penguasaan, dia ingin dihargai di situ. Dia ingin didengar ketika dia berbicara. Dia ingin apa yang dia bisa, dia ingin mengapresiasikannya, menunjukkannya, dan seorang guru harus memperhatikan itu. Kemudian kebebasan. Setiap orang itu bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Misalnya apa yang dia belum bisa, dia mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan, bermain. Anak-anak pasti
masih jiwanya jiwa bermain, ingin kesenangan, ingin tertawa, dan lain sebagainya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Pasti setiap orang itu jika dihukum merasakan dia itu tidak nyaman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward biasanya. Tapi ini adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, ini motivasinya. Motivasi itu ada beberapa, dan diantaranya saya hanya menuliskan 2, yaitu reward dan manusia itu ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Yaitu tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu anak itu dihukum, baik itu secara fisik atau secara verbal. Konsekuensi itu tindakan. Kemudian restitusi. Restitusi itu solusi. Apa yang terbaik? Apa yang bisa dilakukan? Kemudian 5 posisi kontrol, menghukum, membuat orang merasa bersalah, mengajak murid itu seperti teman, memantau, memonitor, memanajer. Nah, ini menghukum itu membuat anak takut, membuat orang bersalah itu berpikir, teman itu membuat anak itu menjadi teman, pemantau itu memantau tingkah lakunya seperti apa. Kemudian manajer, pembentukan keyakinan kelas, yaitu tadi setiap kelas itu harus ada pembentukan keyakinan kelas supaya anak-anak ketika berbuat salah bisa kita ingatkan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama, sehingga apa yang terjadi tidak akan terulang kembali. Pembentukan keyakinan kelas melalui segitiga restitusi, ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan anak itu ketika kita sudah membicarakan segitiga restitusi, intinya tidak menghukum anak dan tidak menjadikan anak itu anak yang merasa tidak enak ketika melakukan satu kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana anak itu tidak melakukan tindakan yang salah itu tadi, menyadari kesalahannya, sehingga apa yang dia lakukan itu tadi menjadikan dia lebih baik lagi dari hal yang sebelumnya. Mengetahui kesalahan dia, kemudian memberikan solusinya, kemudian memberitahukan dia bahwa memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik adalah belajar dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Kemudian penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi yang sudah saya buat dalam sebuah video itu tadi. Kemudian contoh penerapan yang saya lakukan pada Jafran. Pertanyaan ini tadi sudah, kesimpulan intinya adalah setiap setiap siswa itu unik dengan keunikannya masing-masing. Setiap siswa adalah istimewa dengan istimewanya masing-masing. Tergantung bagaimana kita bisa melihat, dari sudut pandang mana kita melihat seorang siswa itu. Dan yang terpenting adalah
mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus kita didik, kita bina supaya ke depan menjadi generasi penerus bangsa yang berguna buat bangsa, yang dibutuhkan buat bangsa ini, membanggakan bangsa ini menjadi anak-anak yang hebat dan membuat bangsa ini lebih baik dari hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Les. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.